Halo, selamat pagi. Nah, adik-adik, kita lanjutkan lagi ya pelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran yang kelima. Kita masih pada tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Marilah belajar dengan bersemangat. Nah, bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh, jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah, kita semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Lalu, bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Perhatikan gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, adik-adik, coba kita perhatikan gambar yang pertama. Di sini seorang anak berpakaian tidak rapi, yaitu bajunya tidak dimasukkan ke dalam celana dan kaos kakinya juga berwarna. Maka hal tersebut tidak termasuk hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berarti kita beri tanda silang. Dan gambar yang kedua, di sini seorang anak terlihat berpakaian rapi dan kaos kaki bersih tidak berwarna. Berarti ini kita beri tanda centang, di mana gambar tersebut sesuai dengan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Untuk gambar ketiga, ini kita beri tanda silang karena di sini seorang anak datang terlambat ke sekolah, berarti ini tidak pantas untuk dilakukan. Dan gambar yang keempat yaitu semua anak sedang berbaris dengan rapi di lapangan, berarti ini termasuk ke dalam hal yang harus dilakukan di sekolah. Berarti gambar tersebut kita berikan tanda centang atau tanda checklist. Nah, demikianlah hal-hal yang harus dilakukan di sekolah dan masih banyak contoh yang lain. Adapun yang menjadi hal-hal yang harus dilakukan di sekolah yaitu melakukan piket kelas sesuai jadwal. Yang kedua, memakai seragam yang bersih dan rapi. Yang ketiga, berdoa sebelum memulai pelajaran. Dan masih banyak peraturan yang lain yang harus dilaksanakan di sekolah ya adik-adik. Lalu
hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Yang pertama yaitu merusak buku perpustakaan. Yang kedua, terlambat datang ke kelas. Dan yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Dan masih banyak hal lain yang tidak boleh dilakukan ya adik-adik, seperti mengganggu teman yang sedang belajar atau mengganggu teman yang sedang bermain. Bermain estafet air. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain estafet air di halaman sekolah. Beni bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Air yang di gelas diberikan kepada teman yang ada di depan. Air tersebut dipindahkan ke dalam ember yang sudah tersedia. Setiap tim harus bekerja sama. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenang yaitu tim Beni. Nah, perhatikanlah gambar berikut. Pertanyaan apa yang cocok untuk gambar tersebut? Apa yang sedang mereka lakukan? Berapa banyak orang yang diperlukan saat bermain permainan tersebut? Dan yang ketiga, alat apa yang digunakan dalam permainan tersebut? Nah, adik-adik, inilah yang merupakan pertanyaan yang cocok pada gambar. Adapun yang menjadi benda-benda yang terdapat pada gambar yang pertama yaitu benda ember, wujudnya padat dan ciri-cirinya terbuat dari plastik. Dan benda yang kedua adalah gelas, wujudnya padat, ciri-cirinya terbuat dari plastik atau kaca. Dan yang ketiga yaitu air, wujudnya cair dan ciri-cirinya mengikuti bentuk wadahnya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.